Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang penuh barokah untuk menghadiri haul Guru Mulia Kiai Haji Khairun Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Semoga kedatangan kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pulang dari tempat yang mulia ini dengan segala dosa yang sudah dimaafkan oleh Allah taala, segala keburukan yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan kita berharap semoga barokah solawat Al-Quran yang kita baca dan majlis yang kita adakan ini, dan semoga barokah sahibul haul, umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Kiai Haji Khairun Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Arifin, yang kami hormati dan kami takdimi. Wa nahussu bidzikri Kiai Agus Hafid wa Kiai Imamul Muttaqin wa Kiai Ulul Absar wa Kiai Haji Muhaimin, guru kami Gus Hasbi Mubarak, dan segenap asatid Dewan Guru, tokoh masyarakat, Bapak Lurah yang rawuh, dan segenap panitia dan ikatan alumni Pondok Pesantren Bustanul Arifin, kesemuanya yang kami hormati dan kami takdimi. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang hari ini selain kita berzikir, kita bersolawat, sekaligus ngaji syariat dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai bentuk kita syukur sama Allah Ta'ala, kita niki diparingi nikmat yang paling istimewa. Nikmat apa Habib? Kita dijadikan orang yang beriman, menjadi orang yang Islam, percaya dengan Allah dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tahu Bu, nikmat iman niku nikmat yang paling larang. Sampai dalam riwayat Rasulullah mengatakan, ma anzalallahu minas sama asraf minal yakin. Allah niku tidak pernah menurunkan sesuatu dari langit yang lebih mulia daripada keimanan. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, anna dunya yu'tihullahu man yuhib wa man la yuhib.
wala yu'tiddin ila man yuhibbuhu minal abrar. Urusan dunia, uang, pangkat, jabatan, niku Allah Ta'ala bisa maringi kepada yang Allah cintai ataupun yang tidak dicintai. Tetapi wala yu'tiddin, Allah tidak mungkin akan maringi iman, agama kepada seseorang illa man yuhib, kecuali orang itu memang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran, wala abdun mu'minun khairun min musrikin walau a'jabakum. Budak, budak niki boten pembantu, dibawa lagi. Budak iki saestu nggih. Mereka itu di dalam fikih disamakan kayak kewan. Boleh dijual, boleh digade, boleh disewakan, boleh dipinjemkan, boleh dijual belikan, kayak kewan. Ini derajatnya menungso secara dohir yang paling rendah. Tapi Allah matur, budak mereka itu punya iman, itu khairun, lebih baik min musrikin walau a'jabakum, daripada orang yang musyrik yang kamu heran-heran dengan mereka. Heran karena mereka bisa buat pesawat, heran karena mereka bisa nggawe paran Google, heran mereka bisa buat internet. Kita kagum dengan kecanggihan yang mereka punya. Kata Allah Ta'ala, budak tetapi beriman itu lebih tinggi nilainya daripada orang yang musyrik tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah Ta'ala, budak perempuan tetapi beriman niku lebih istimewa di hadapan Allah Ta'ala daripada perempuan yang kamu kagum dengan kehebatannya tetapi dia musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa BMG? Karena surga niki gak ada kunci. Kita harus punya tiket masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad mengatakan miftahul jannah la ilaha il. Kunci untuk kita bisa masuk surga ini kalimat la ilaha illallah, iman. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan man utiya alaihil Quran, siapa orang yang diparingi iman dengan Al-Quran, diparingi iman dengan Allah yang menurunkan Al-Quran, diparingi iman kepada Nabi yang Allah turunkan Al-Quran, kemudian mari wong ikut diparingi iman bi Allah Ta'ala, jadi pengikuti Kanjeng Nabi, percaya dengan kabar yang ada di Al-Quran, kemudian dia merasa walaisa indahu syai'un, terus dia merasa aku gak duwe apa-apa beb, aku melarat beb, omaku cilik, ngontrak, makan repot. Tapi kata Nabi Muhammad, dia dikasih Al-Quran, dia percaya dengan yang menurunkan Al-Quran, dia percaya dengan orang yang mendapatkan Al-Quran, kemudian dia merasa tidak punya apa-apa. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Laqad istasghara ma a'dhamahullah. Orang itu telah mengecilkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong rumangsa ndak punya apa-apa tapi punya iman, terus kok rumangsa melarat, ini orang ndak bisa ngergani regane iman. Karena iman niku Pak paling larang. Saya sama jenengan umpami hidup miskin terus sampai mati, sampai meninggal dunia tidak punya rumah, ngontrak ngalor ngidul, ndak punya rumah sampai mati, tapi kita wafat, kita bawa kalimat la ilaha illallah soge. Wong kafir, omahe apik, montore kathah, pangkatnya tinggi, tapi hatinya tidak ada la ilaha illallah, masuk kubur jadi orang yang melarat ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sugih di akhirat, orang yang punya amal, yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingali. Dulu ada nabi yang sugih. Sinten beb? Nabi yang paling sugih, Nabi Sulaiman alaihi salam. Niku umi Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Daud alaihi salam, matur ke Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai anakku Sulaiman,
fa'alaika biqiyamil lail. Lih sembayang malam, tahajud, ibadah, fa'alaika bisodaqah, sodaqah, ibadah sing apik nak. Kenapa? Fa innahu man ya'ti yaumal qiyamah wa laysa lahu nasib min qiyamil lail ja yaumal qiyamah fakiran. Anakku, kalau kamu nak walaupun orang yang paling sugih di dunia tapi jenengan tidak qiyamul lail, tidak ibadah, boten gada amal soleh, persiapan masuk ke dalam kubur, ja yaumal qiyamah fakir, kamu akan jadi orang miskin nak walaupun kamu orang paling sugih di dunia, kata ibunya Nabi Sulaiman. Artinya ikurane sugih atau melarat iki boten dunya. Saya miskin beb, sampean sugih, sampean bisa ke masjid 5 waktu, kenal para kiai, bisa datang ke pondok ini mengenang almarhum, kita ngaji, kita wirid, kita zikir, sugih. Dunia ini hanya gurur, tipuan. Kalau minggu depan kita wafat, kita akan tahu harganya majelis ini. Dan kita akan tahu harganya nilai la ilaha Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya aja rumongso hebat orang-orang yang tidak beriman. Kita ini alhamdulillah dipilih oleh Allah Ta'ala punya iman. Berarti pertanyaannya beb, berarti pertanyaannya cuma setunggal. Berarti iman yang Allah berikan kepada kita ini adalah harta yang paling mahal yang diberikan oleh Allah. Tugas urip cuma setunggal niki, Pak. Jogo iman. Ojo sampai hilang di tengah jalan. Hati-hati, fakulu di nikmatin far'aha. Setiap orang yang mendapatkan nikmat iman, jogo, fa innal ma'asi yuzilu ni'am. Karena maksiat yang kita lakukan akan mencabut iman kita. Saestu nggih, apa meneh akhir zaman saya. Iman hanya menjadi dohir, hanya surah, laisa haqiqah, tidak ada batin, ndak ono. Ketuan, pakai kostum muslim, tapi hatinya tidak ada la ilaha illallah. Khawatir KTP ini Islam, ternyata dia tidak muslim di hadapan Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi mengatakan la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang nyolong ketika dia nyolong dia dalam kondisi beriman. Hilang. Satu kali nyolong korupsi, imane ucul. Saestu walaupun dia banyak ibadahnya tidak bisa masuk surga kecuali dia mengembalikan semua harta yang pernah dia ambil dalam keadaan dolim. Wong mati sahid, wong mati sahid, mati perang, iku kabeh sedaya dosane disepuro be Allah Taala. Yukfaru lisahidin kulla dambin illa dain. Semua orang yang mati sahid dosanya dimaafkan oleh Allah Taala kecuali satu. Napa beb? Iladen, utang gak disepuro. Ulama ngatur utang saja yang halal tidak dimaafkan, apalagi nyolong. Utang ki halal, Pak. Kono ribae halal. Boten selesai urusan dunya, ning akhirat ruwet engko. Apalagi bukan utang, nyolong tambah ruwet urusannya. Yang kedua Kanjeng Nabi matur napa? La yasribu sarib hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang minum minuman keras, saribaya yasrabu iku ngombe, maksudnya yang ngombe gedikuan nggih. Mendem, topi miring, oplosan diombe, teler karepe dhewek. Apa dawuhne Kanjeng Nabi? Wa huwa mu'min, dia lepas imannya, kata Nabi Muhammad SAW. Satu parang gelas cilik iku diglogok mlebu tenggorokan, imannya lepas, kata Nabi Muhammad. Apa meneh sak botol, apa meneh sak krap, apalagi sudah kita minum, naudzubillah min dzalik, yang lainnya dipengaruhi untuk minum. Waduh, itu bisa menyebabkan imannya dia lepas, kata Nabi Muhammad SAW. Wala yazni zani hina yazni
wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dia dalam kondisi beriman, artinya imannya dicabut oleh Allah. Kama yakhla'u rajulun thawbahu min ra'sihi. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang dia itu berzina maka imannya lepas seperti orang yang melepas baju dari arah kepalanya. Sampai nggak ada kaos, nggak kaos, terus diucul toko sirai dilepas begitu. Sama ketika orang itu berzina, imannya lepas, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata pemandangan ini kita lihat, perzinaan banyak, minum-minuman keras banyak, praktek nyolong, korupsi, riba banyak. Niku kita kudu hati-hati. Kenapa Beb kok harus hati-hati? Iya, karena semua itu bisa menyebabkan iman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Kok ngantuk gini? Paham nggih? Hati-hati. Hati-hati, iman ini rawan hilang. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan ada fitnah. Apa fitnahnya Habib? Kakitain minal lail. Seperti potongan malam. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, malamnya dalam kondisi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Iman cepat ucul, Pak. Pak, kalau saya sama sampean kehilangan mobil, itu bisa dicari lagi. Saya sama jenengan kehilangan uang, itu masih bisa dicari lagi. Kalau kehilangan agama, Pak, mau kemana gitu? Siapa yang mau nolong kita nih, siapa? Maka Kanjeng Nabi ngomong nanti di akhir zaman akan ada fitnah bagaikan potongan malam. Gara-gara fitnah itu paginya mukmin, malamnya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Cepat imani ucul. Maka Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis itu, apa yang menjadi penyebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin yasir minad dunia. Orang-orang umat saya di akhir zaman, mereka siap mengorbankan keimanannya, siap mengorbankan hakikat keislamannya untuk mendapatkan sedikit keuntungan duniawi. Pecis, ketenaran, merasa tidak dihargai, merasa kalah persaingan, kurang dihormati, merasa kalah, kurang tinggi jabatannya, atau merasa kurang uangnya. Dia kok jual itu semuanya dengan mengorbankan agamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati akhir zaman, saudara. Iman kita habis, akhirnya kita menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca kitab. Kitab itu karyanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Mugi-mugi angsal barokah manfaat nggih. Abu Bakar Gresik niki gurunya Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, wali. Satu saat ada satu orang soleh turu tilem mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam mimpinya orang soleh ini musfarul lon. Apa nggih? Musfarul lon niku nggih pucet. Abus, apa abus itu ya? Cemberut, sumpek. Kanjeng Nabi ku sumpek pucet ini. Akhirnya orang soleh yang mimpi itu mengatakan, mali araka musfarallon ya Rasulullah. Apa Kanjeng Nabi, aku kok delok panjenengan iki kok pucet, abusa, kok cemberut, sumpek, ada apa? Apa kata Kanjeng Nabi? Wahai orang soleh, hari ini umat saya mati, saya lupa, kurang lebih sekitar 1000 orang wafat hari ini. Tetapi umat saya yang masuk kubur bawa iman hanya 2 orang, kata Nabi Muhammad SAW. 1000, Pak. Sing mati 1000, tapi sing gak ada iman sampai ke kuburan cuma 2 orang. Tapi yang 1000 itu disolati, ya dimasukkan ke masjid,
ya dikuburkan, ya ditalkin, tapi kata Kanjeng Nabi, la ilaha illallah sudah ucul, dia masuk kubur tidak bawa iman, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Iman ini gampang lepas. Terus gimana Beb? Supaya menjaga iman ini bagaimana lah? Supaya kita menjaga iman ini, Allah Ta'ala matur dalam Al-Quran. Apa dawuhnya Allah Ta'ala? Man yartadda minkum andini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Allah matur, man yartadda minkum andinihi, siapa saja orang yang murtad dari agamanya, orang yang dia itu Islam tetapi imannya lepas. Banyak praktek kemurtatan yang kita lihat, banyak perzinaan, banyak minuman keras, banyak narkoba, banyak uang haram, banyak kepentingan-kepentingan duniawi untuk menghilangkan hakikat Islam. Ketika zaman itu datang, banyak orang yang keluar dari agama Islam. Apa dawuhnya Allah? Bagaimana Allah menyelamatkan kelompok tersebut? Fasawfa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan beberapa orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka orang yang cinta dengan Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Jadi Allah matur, kalau zaman itu rusak, banyak judi online, akeh perzinaan, banyak mabuk, imannya orang gampang lepas, katah wong gak sembayang, katah wong gak sing gak puasa Ramadan, naudzubillah min dalik, banyak yang beli togel, golek wangsit, sirik. Kalau sudah zaman itu rusak, sampai peteng dunia niki, boten ketingali mana arah hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? Ndak usah khawatir, saya akan datangkan sekelompok orang yang orang itu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Adillatin alal mu'minina, orang-orang itu adalah orang yang rendah ketika orang mukmin. Ketemu ambek wong mukmin, wong iki alus, tapi aizza alal kafirin, tegas. Ambek wong kafir tegas, ndak gelem kompromi. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menghabiskan umurnya untuk berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dicaci maki, dihina sama para pencaci, sama netizen, tidak mundur. Kenapa? Karena mereka memang didatangkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kalau sudah zaman akhir seperti ini Bu, tidak ada orang yang bakal selamat di zaman akhir ini kecuali orang yang duduk dengan para kiai, kecuali orang yang duduk dengan para arifin, orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang mereka dimunculkan di tengah masyarakat Songgon, didatangkan di Banyuwangi, didatangkan ada di negara kita. Adanya mereka memang utusan dari Allah Ta'ala untuk menyelamatkan umat Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kadang orang uang gak senang ambil pondok Bustanul Arifin, gak senang sama Kiai Khairon Ilyas, gak senang dengan para guru. Ini gimana? Gak bisa Pak, orang hidup ini harus dekat sama orang soleh. Karena kalau tidak dekat sama mereka, kita akan terbawa arus di luar sana, habis iman kita. Sampai dikatakan dikatakan oleh guru kami Syedi Habib Umar, beliau mengatakan siapa orang malam yusahib fi zamanihi syekhun arifun makin marrat hayatuhu ma'dudun minal khasirin. Siapa orang yang hidup di dunia ini boten pernah ketinggali ambek wong arifin. Arifin niku sinten Beb? Wali, orang soleh. Ndak pernah ketemu orang soleh, ndak pernah lihat mukanya, ndak pernah kumpul, apalagi bersahabat, apa meneh dadi guru, gak pernah. Marrat hayatu ma'dudun minal khasirin. Dadi wong rugi. Habis umurnya dia rugi. Kenapa? Dia pikir dia betul selama ini, ternyata salah, karena yang tahu hakikatnya mereka.
Orang-orang yang memang Allah sifatkan dalam Al-Quran kedatangan mereka untuk menyelamatkan umat Sayyidina Muhammad SAW. Sampai dikatakan man lam yakun lahu ustad fa ustaduhu syaitan. Siapa saja masyarakat Songgon yang tidak punya guru, tidak punya kenalan kiai yang soleh seperti almarhum yang kita kenang pada siang hari ini, fa ustaduhu syaitan. Maka nanti yang akan mengendalikan kehidupannya adalah syaitan. Dia akan diarahkan oleh syaitan dan oleh hawa nafsunya sehingga dia akan lepas dari rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Lemes kabeh ngene, paham? Sampeyan pidatone kari serius, Beb. Mangkane sulung iki, gear 1 iki ya. Mangkane kudu hati-hati zaman saiki, Pak. Lek gak ketemu wong saleh iki repot. Karena yang matur bukan al-fakir, Allah di Al-Quran. Fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah yang memang datangkan mereka. Adanya mereka itu lampu, damar. Kata orang Madura, ngaterak, mencorong. Mereka bagaikan lampu yang bercahaya. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau termasuk imam di zamannya dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dua-dua wali besar ini punya murid yang sangat hebat, yaitu bernama Imam Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Iki wali kabeh. Beliau mengatakan apa? Masabihul anam bikulli ardin humul ulama abnaul kiram. Kamu tahu lampunya masyarakat, mereka lah orang-orang yang mulia. Sinten? Mereka lah para ulama. Talakla ilmuhum fi kulli wadi kanuri badr laha bila ghamami. Kedatangan mereka dalam satu kampung seperti Songgon ini, mereka bagaikan rembulan, talaklah bercahaya, terak mencorong, menyinari, koyok damar, padang. Mereka duduk di satu tempat, hidup sholat berjamaah. Datang ke satu tempat, hidup pembacaan Al-Quran. Datang ke satu tempat, tempatnya makmur dengan sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Datang mereka di satu tempat, kenal masyarakatnya dengan nabinya. Duduk mereka di satu tempat, kenal masyarakat dengan salafnya. Mereka bagaikan damar, koyok bulan. Talakla ilmuhum fi kulli wadi kanuril badr laha bila ghamam. Bagaikan bulan yang tidak tertutup mendung, jelas. Badi, jelas, tidak samar. La khafi, tidak ada samarnya sama sekali. Makanya kadung onok masyarakat Songgon tidak pernah kumpul-kumpul sampai para kiai, gak tau melok-melok pengajian atau rutinan-rutinan yang nyambung sanadnya sama Kanjeng Nabi, orang ini akan habis terbawa fitnah sehingga dia akan hilang harta yang paling mahal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya pondok seperti ini nih, ojo dijarno nganggur. Ojo cuma hol tok rame tempatnya. Datang, sowan, anaknya dingajikan, carikan tempat-tempat yang baik. Karena dengan kenal mereka orang-orang soleh tadi itu, hati kita akan diberikan hidup oleh Allah Ta'ala. Sampai Al-Imamul Haddad, beliau ketika mensifatkan para solihin, apa kata beliau? Rijalun kiramun abdamu haqqa rabbihim wa qamahu fi halatil yusri wal usri. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi cinta dengan Mekah, orang-orang soleh niki cinta ambek Mekah. Kanjeng Nabi seneng ambek Madinah, orang-orang soleh mencintai Madinah. Kanjeng Nabi cinta dengan keturunannya, orang-orang soleh ini cinta dengan keturunannya. Kanjeng Nabi senang dengan ulamanya, orang-orang soleh ini cinta dengan ulamanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Waqamahu fi halatil yusri wal usri. Dan mereka terus kenceng dengan prinsip ini, mau repot tidak repot, mau ditekan atau tidak ditekan, kenceng. Lalu beliau mengatakan wa bi sunnatil gharra'i wal anjumiz zuhuri, dan mereka berhias dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ketemu orang seperti ini, Al-Quran diagungkan, sunnah Kanjeng Nabi diamalkan. Apa kata beliau? Hudatul wara. Mereka lah sang petunjuk untuk manusia. Mereka itu petunjuk. Mereka yang tahu jalannya hidup.
noto hati sampai ke Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Kemana beb kita mau lari ke Allah? Boten pergi danau, boten ke Watu Dodol, boten yang Alas Purwo, salah sampean. Fafirru ilallah, datang ke arifin. Fafirru ilallah, datang ke ulama. Datang sama orang-orang yang batinnya hidup di hadapan Allah Ta'ala. Dengan itu jenengan akan nyampe sama Allah Ta'ala. Boten topo pak. Sampai topo sampai elek gak ketemu wong soleh gak dadi wali. Nggih wong nggih. Sing kompak nggih wong nggih. Kok dadi wali kok dadi soleh iki ada gurunya. Ada yang ya dulu torik, ada yang nunjukkan jalannya. Gak iso pondok tasbih diputer-puter itu gak iso. Sampai cari sejarahnya para wali, sejarahnya para guru, itu mesti punya sambungan. Ada orang soleh di atasnya. Ada orang-orang yang menunjukkan jalannya. Hudatul wara. Mereka lah sang petunjuk untuk manusia. Apa kata Imam Haddad? Hudatul wara tuba li abdin ra'ahumu wa jalasahum walau marratan fil umri. Yang pernah ngelihat muka mereka dan duduk sama mereka walau marrah fil umri, walaupun sepisan seumur hidup tidak apa-apa, satu kali saja ketemu dengan mereka, apalagi bisa nyambung sanad, apalagi bisa ngambil ijazah, itu beruntung kata Habib Abdul Haddad. Kenapa? Karena datangnya mereka tadi itu untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi-mugi hati kita dibersihkan oleh Ta'ala. Makanya sampai jangan tanya, kenapa Beb kok di pondok apa namanya Bustanul Arifin ini kok ono hall? Ya iya, yang mau dikenang siapa? Kiai almarhum ketika masih hidup, apa kerjaannya? Ngopen masyarakat. Ini guru-guru kita yang masih hidup ini. Apa kesibukannya? Ngopen masyarakat. Anak sopo itu. Gini. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah, iki ana sire iki ya, dadi wong gedhe kok iki ya. Ya, wedok mau ya. Nggih, bojone harus kuat mbok iku ya. Artinya dengan adanya orang soleh tadi itu hidup. Makanya sampean seneng kok Bu. Duwe suami seneng ngaji, seneng rutinan, sing seneng. Kenapa? Karena mari ngaji yang dibawa iman, semangat ibadah. Alhamdulillah. Oh jadi gegeri ngaji maneh, rutinan maneh. Kadang-kadang wong wedok itu salah paham. Wong lanang ngaji digegeri. Timbangane suamine sampean ngopi ning warung, kelendi terus. Mulai-mulai kepin kawin ambek rondo, kelendi terus ya. Wis beno ngaji ambek habaib ambek kiai, mulai-mulai sing digawa iman, taat ambek Allah Taala. Apik. Daripada ngopi gak jelas karuan ngaji. Makanya kalau sudah orang itu menjauh dari orang soleh, ini alamat orang ini tidak bakal selamat. Apalagi zaman sekarang, dulur, fitnah ada di mana-mana. Dia adu domba satu dengan lainnya. Kalau kita terbawa arus Beb, habis kita, hilang kita, tidak bisa tahu lagi jalannya. Akhirnya kita lepas dari rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu mari ya melalui majlis yang mulia ini, ayo adanya peringatan haul dan para guru ini, monggo kita dekati supaya kita ngeces iman, harta yang paling mahal ini yang kita bawa sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampeyan tahu ketemu dengan orang soleh ini ku pahala ini gede. Ngapa meneh para ulama? Ulama ini derajatnya tinggi di bawah para nabi. Al-Imam Ghazali bila mengatakan as-safi yaumil qiyamah salah satun, yang bakal maringi syafaat di hari kiamat 3 orang. Dalam hadis Rasul mengatakan yang pertama adalah al-anbiya, yaitu mereka para nabi. Yang kedua summa ulama, kemudian para ulama, summa suhada, kemudian para syuhada. 3 nggih, nabi, ulama, syuhada. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, subhanallah, yang menjadikan ulama
di bawah derajatnya para nabi dan di atas derajatnya para syuhada. Tengah-tengah ulama ini. Kenapa Beb? Karena ulama ini Pak, kalau ngajar, ngulang kitab atau bikin pondok pesantren, almarhum sudah wafat, pondoknya jalan, niku derajatnya munggah terus. Syuhada ketika melihat mereka para ulama munggah terus derajatnya, mereka berharap hidup kepingin jadi ulama. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari Rasul mengatakan lau bu'isa sahid min kuburihim la sabaku ila huduri majalisil ilmi. Kalau orang yang mati syahid itu boleh hidup lagi, mereka kepingin jadi thalabul ilm, kepingin ngaji, kepingin jadi ulama. Kenapa? Li'anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Karena orang yang mengemban misi ini jadi ulama, menjadi guru untuk masyarakatnya, itu tempatnya turun rahmat, berkah, anugerah yang Allah turunkan lebih daripada yang lain, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sampai terus ngaji, walaupun kita niki mboten ulama, tapi mepet memper terus sampai para ulama, akhirnya masuk kelompok ulama. Apalagi meninggal dunia, hatinya bawa cinta dengan ulama. Apa kata Nabi Muhammad? Fabainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah. Orang yang seperti ini akan masuk kelompoknya ulama, satu derajat dengan para nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya monggo ya, melalui majelis ini, pondok ini, ayo dihidupkan. Sampai datang ke sini, sampai pulang dari majelis ini cari mana majelis rutinan-rutinan yang nyambung sanatnya sampai duduk. Apa semua ulama boleh kita duduki? Tidak boleh. Ulama itu yang khosyah, yang takut sama Allah Ta'ala. Al ilmu khosyah kulluh yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu dengan rasa takut. Ilmu itu bukan dengan pidato ngawur, boten, atau ilmiah, boten. Hakikat ilmu itu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Hati-hati ambil syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ulama. Karena saya itu Pak, ilmu itu kata Imam Haddad dalam kitab Dakwatut Tammah, ilmu itu tidak membersihkan dulur, tidak. Tetapi ilmu itu justru akan menjadi kotor karena wadahnya. Saya membaca kitab Dakwatut Tammah karya Al-Habibil Imam Abdul Haddad. Di situ beliau menjelaskan ilmu itu tidak mericikkan, tidak. Mericikkan itu hatinya. Sampai beliau mengatakan dalam kitab itu, wa min ajaib madukir, termasuk hal ajaib yang kami sebutkan, kata Habib Abdul Haddad, anna matar rabi yaqa'u fil mawadi. Hujan yang turun di musim hujan niku ketika turun akan jatuh di beberapa tempat. Fatasgaru asdafu afwahaha. Pada saat itu ketika turun hujan, asdaf itu kerang. Asdaf kerang itu afwahaha, buka mulutnya. Turun hujan, kerang buka mulut, turun air, ditutup sampai kerang. Di waktu yang sama, fatasgaru hayatu afwahaha, ular juga buka mulutnya, masuk air. Fayasiru biidnillahi lu'lu'an. Maka yang masuk di mulutnya kerang dengan izin Allah berubah menjadi mutiara. Yang masuk di mulutnya ular, fayasiru biidnillahi samman nakian, menjadi racun yang mematikan. Anamator wahidun sayun latifun. Kata Imam Haddad, airnya satu, bahan dasarnya sama, banyu, sayun latifun, lembut. Walakin yakhtalifu biikhtilafil mawabi. Tapi gara-gara wadane beda, hasilnya beda dulu. Ilmunya sama, baca kitabnya sama, nahwu sorofnya sama, tafsirnya sama, hadisnya sama. Mboten orang bodoh Pak, tasrifan apal, i'rab ngewes, alfiyah mungkin apal, tapi atine siji koyo kerang, ati satunya kayak ular. Yang masuk di hatinya orang soleh tadi itu, yang hatinya baik, masuk ilmu jadi mutiara, kurang manfaat.
digolek ambek uang. Walaupun sing ngidan ning sore segoro diselem ambek uang. Ndak bisa sembunyi, mutiara tidak bisa disembunyikan. Dianya menutup diri, tidak pengen terkenal, tapi Allah yang menampilkan. Iki sehat iki, mutiara, golek mutiara. Tapi ono model ulo, racun, masuk air, masuk ilmu, masuk di hatinya yang kotor, hatinya bogot sama habaib, hatinya bogot sama ulama, cinta dunia, gila jabatan, merasa tidak dihormati, ini dan itu, hatinya tidak baik, tidak beres, kelebon ilimnya kotor, dia megang mic, racun yang keluar, yang dengarkan omongannya dia mati imannya, yang harusnya cinta sama mukmin benci, yang harusnya sayang sama orang mukmin hasud, yang harusnya dia tidak cinta dunia, gila cinta dunia, gila jabatan, provokasi, acur hati ini masyarakat. Kenapa? Yang keluar racun, hatinya tidak baik. Maka kata Habib Abdul Haddad, airnya sama, tetapi berbeda tempat, berbeda hasil, kata beliau. Maka itu ilmu itu tidak cukup, ngaji itu tidak cukup, tapi tazkiyah, pembersihan jiwa, bersihani hati, noto hati itu penting. Karena para nabi itu diutus bukan hanya untuk mengajar ilmu, tetapi untuk tazkiyah, mensucikan jiwa. Kalau digabung dua beb, tazkiyahnya baik, hatinya baik, tidak ada dia nyimpen pegel sama orang, hasud, tidak ada, bersih hatinya. Kelebon ilmu, masya Allah Pak, mutiara ini, mutiara ini obat dawa ini. Tapi kelebon yang hati ini wong sing tidak beres iki, naudzubillah min dalik, akhirnya yang terjadi perpecahan. Saestu, sampeyan tahu yang bunuh Sayyidina Ali, sing jojo Sayyidina Ali, niku mboten wong bodoh, Pak. Wong alim iki. Ana Kiai Muhaimin, ada guru saya Gus Hasbi. Sampeyan baca kitab. Itu orang alim, apal Quran. Itu apal Quran yang bunuh Sayyidina Ali. Cuma kelebon ilim atine rusak dulur. Mari ngaji, provokasi dibunuh Sayyidina Ali. Ya apa? Yang bunuh Sayyidina Husain niku mboten wong goblok, mboten wong pinter, Pak. Wong ngaji, tapi mari ngaji fatwane ngawur. Kanjeng Nabi keluargane dibantai. Iki fatwa model apa ini? Ini ulama beb, Sayyidina Husain dan keluarganya dibantai, dibunuh. Bahkan anaknya Sayyidina Husain yang masih bayi bernama Ali Al-Asghar dipanah Pak, mate. Ya mungkin benci sama Sayyidina Husain karena faktor ini faktor itu. Bayi dipateni, salahne opo? Kalau ndak hatinya hasud apa terus? Itu benci sama itu karena ini ya mungkin. Ini bayi baru lahir, ngelak minta air, ditusuk sama panah. Sejarah itu Pak. Sayyidina Husain disembelih kepalanya ada di Mesir, badannya ada di Karbala. Sampai sekarang di Mesir ada masjid namanya Masjid Rasul Husain. Masjid kepalanya Sayyidina Husain. Dan di depan masjid ini dibangun pondok pesantren yang sangat hebat, yaitu pondok Universitas Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir. Sampai saat ini Pak, kepalanya Sayyidina Husain dengan badannya pisah. Kok bisa beb masyarakat tega mateni Sayyidina Husain beb? Karena fatwanya ulama yang ngawur waktu itu, hatinya ada cinta dunia, gila jabatan, ilmu yang masuk akhirnya menjadi racun untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita filter dulur seperti kiai yang kita kenang pada siang hari ini, kita deketi ulama-ulama yang bersih seperti ini, niki obat itu. Bersih, kita ngaji, habis datang majelis pulang bersih hati, semangat ibadah, cinta ulama, cinta habaib, cinta pondok, cinta madrasah, cinta rutinan, cinta orang mukmin, bersih hatinya. Ini sehat, ini imannya tambah kuat, dan iman yang seger ini yang akan menjadi modal kita untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Al-Fakir nggih, alhamdulillahirabbil alamin, diparingi nikmat bi Allah taala berangkat umroh. Ketika saya di umroh tadi itu, saya masuk di raudhah, saya ngeliati lampu yang ada di raudhah itu ada satu yang beda, tidak sama dengan lampu yang lain. Sampai tingali. Jenengan kalau nanti berangkat umroh, masuk di raudhah, sampean tole-toleo. Iki ceramahku iling-ilingan. Sampean akan lihat ada satu lampu yang tidak sama dengan lampu yang lain, bentuknya beda. Saya penasaran, kok beda ya lampu ini?
Saya tanya terus, Pak ini lampunya kok beda? Kif ada lambayani mukhalif an ghair, beda sama yang lain kok gak podo mbek liyane. Katanya orang tadi itu, iya ini lampu mulai bengen gak digenti kayak tenger-tengeran. Tenger-tengeran apa? Bien Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali terbunuh di bawah lampu ini. Itu fakta sejarah. Supaya umat ini melek ngelihat bahwa ilmu itu sudah terkontaminasi mulai zamannya Kanjeng Nabi. Apalagi zaman sekarang 2024. Zamannya Kanjeng Nabi ku sudah terkontaminasi dengan orang-orang munafik. Atine gak api, melok ngaji mbek Kanjeng Nabi. Tapi mari ngaji teko Kanjeng Nabi ini difitnah. Difitnah Siti Aisyah selingkuh, difitnah Kanjeng Nabi ini dan itu ngaji, Pak. Melok rutinan di Masjid Nabawi mbek Kanjeng Nabi. Atine rusak dulur, kelebon ilm jadi fitnah. Dan itu terus akan bergulir zaman itu sampai munculnya Dajjal. Maka dari itu dengan adanya pondok pesantren seperti ini, akhir zaman seperti ini, hati-hati. Kita jangan sampai ngomong ngawur, komentar ngawur yang koyoknya benar, akhirnya menjadi taruhannya iman yang kita korbankan, sehingga kita akan jadi orang yang rugi ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Paham nggih? Mugi-mugi barokah nggih. Maka itu monggo ya, melalui pengajian niki ayo diberseni atine. Ditoto atine ketemu sama murabbi arifin, orang-orang yang dekat sama Allah taala, sehingga betul-betul apa ya, ilmunya kita ini manfaat. Terus kita punya iman ini seger, kuat iman kita, dan itu modal untuk kita ketemu dengan Allah taala. Wis aja kaken ngoreksi wong. Dikoreksi awake dhewe, dibenahi dirinya sendiri, insyaallah kalau dirinya dia baik, bagus sikapnya dia, insya Allah yang lain nanti jadi baik. Dengan itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Penutup gak dawa-dawa pidato ini, sak jam ya gak kerasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ini kurang sehat ya, makanya apa terlalu guyon kayak kurang fit gitu gue. Tapi mungkin diparingi sehat ya Allah taala ya. Wis tawar-tawaran mbek panitia. Budal gak budal. Akhirnya teko alhamdulillah takdir teko Allah taala. Mugi-mugi terus diparingi silaturahmi yang kuat oleh Allah taala. Amin Allahumma. Amin. Iki tak ceritani sampean. Iki kisah nyata iki. Cucuk kitab, mau kan hadis kalam salaf mari wis. Saiki critane. Fakta kehidupan. Ya apa wong iku lek ngubah awak, orang sekitarnya juga akan jadi baik sama dia. Dengan itu nanti dia akan jadi orang yang manfaat. Diceritakan ada suami istri kawin. Iki sering nggih tak sampaikan di mana-mana. Tapi mugi-mugi manfaat barokah. Suami istri kawin. Ini kisah nyata ini, buatan di kitab. Kehidupan. Kawin suami istri. Ya namanya pengantin anyar, Pak. Kelendi, sampai waktu pengantin anyar kelendi. Kan bahagia nggih. Mesem gak jelasan gitu. Ya saiki iki mulai ning omah sumpek kan gitu go. Biyen kan pengantin anyar kan bahagia. Senyum rapet teman. Makanya sampai ning embong ana wong numpak sepeda motor lanang wedok goncengan rapet pengantin anyar ya. Tapi lek wis sampai ndelok ning embong semburi raine lungset kayak kerudung durung di setrika sing ngarep raine kaples kayak kerupuk kening angin. Ini 10 tahun ke atas sih nggih. Wis mari digegeri mbek nyonyayan gitu go. Wis lemes iki. Ini seneng ya namanya pengantin anyar, Pak. Seweneng. Ya begitulah Pak kehidupan. Kawin pertama ini tok bahagia, seneng. Ya berjalannya hidup terjadi hal yang tidak diduga kan begitu. Pemene mak-mak iki, makane coba tingamu ana mbek lanang kan gitu kok. Sekaken delen ndak wong lanang iki. Raine lungset terus. Iki gara-gara nyonya tidak bertanggung jawab. Akhirnya kawin bahagia. Sudah kawin bahagia, berjalannya waktu. Akhirnya si suami ini ngomong sama istrinya, "Dek, nggih Mas, besok kita tinggal sama ibu." Istrinya tidak mau.
Enggak mas, kita ngontrak saja, belajar hidup mandiri. Kata suaminya, enggak, kita tinggal sama ibu, saya masih punya ibu sendirian di rumah, harus ada yang ngerawat. Eker-ekeran akhirnya nurut sing wedok, tinggal ambek mertua. Ya namanya menantu sama mertua pak, kurang cocok. Ya namanya pengantin anyar, tangi rodo awan, mertua ngomel. Ya namanya pengantin anyar masih kepingin sayang-sayangan, gak masak, mertua ngomel tok. Makanya sampai ini jadi mertua ojo ngamuan, pegel akhirnya menantunya kan gitu. Tukaran, wadul ambek sing lanang belok ibuke, tambah sumpek sing wedok. Akhirnya sing wedok punya kesimpulan satu. Apa bib kesimpulannya? Dibunuh. Terus ngene paling enak mertua iki dipateni wae. Makane sampean aja keren-keren ambek menantu, disantet sampean nggih. Lek gak mati mangap engko kan gitu iku. Makane aja keren-keren ambek wong, disantet akhirnya. Iki pegel dipateni wis mikir terus. Kelendi yo carane mateni. Ditusuk engko viral. Dicekek engko viral. Mikir iki apa carane? Akhirnya sampai punya kesimpulan paling aman diracun. Dilebokno ning teh mati aman. Akhirnya budal ning dokter. Sampai ketemu dokter, ngomong sama dokternya, Pak dokter, nggih, saya minta racun. Boh, buat apa? Saya mau ngeracun mertua. Boh, apa mertuamu kok dipateni? Cerewet. Mertuaku ngamuan, gak kuat aku. Wis tak racun ndang mati wis. Katanya dokternya, oh gitu. Ya wis, tak kei racun tapi matinya sebulan. Loh, kok suwi? Nggih, kalau tak kasih racun diminum langsung mati di tempat, sampeyan tersangka. Oh ngono ta? Nggih, karena mari gegeran ngombe tene sampeyan mati, tersangka. Supaya tidak mencurigakan, bagaimana caranya? Kontak racun saulan mati baru mertuamu mati kon aman, gak dicurigai. Tapi aku njaluk selama kamu ngasih racun yang bagus sama mertuanya. Biasa tangi jam 8, saya tangi jam 6. Biasa nih gak belanja. Biasa nih gak masak. Biasa nih gak bersih. Sampai mertuamu seneng mbek kon. Jadi kalau mertuamu mati, kon gak dicurigai. Oh ngono ta? Masuk iki. Iya, masuk. Wis racun digawa boleh. Hari pertama dipraktekno, biasa tangi jam 8, tangi jam 6. Nyapu-nyapu, ngepel, masak. Mertua curiga, "Buh. Duk, kok dungaren masak?" Nggih, Mak, tobat wis. Padahal apa mateni kan gitu. Digawekno teh dikei racun. Hari pertama, hari kedua, tambah api sampai mertua iki cinta ambek menantu. Dikasih ini, dikasih itu. Hari pertama, seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai masuk minggu keempat, akhirnya si menantu ini cinta dengan mertua cinta sama menantu. Akhirnya si menantu getun, ya Allah apa mertuaku tak racun, ternyata apian. Delok kalender 2 hari lagi jadwalnya mati kan gitu gue. Bowengo. Ya apa iki? Besok lusa jadwalnya berangkat mertua, berangkat yang dokter. Pak dokter, nggih napa? Saya minta obat dokter, obat apa mana? Saya minta penawar racun. Loh kenapa dok? Nggih, ternyata mertua saya baik. Saya mesem, tak teter mesem, terus suwi-suwi meseman. Tak teter sego terus, tak masakno terus suwi-suwi apian. Sampai rumangsa duwe ibu aku ning omah. Pak dokter, saya minta penawar racun Pak dokter. Dokter ndelok kalender. Lho, 2 dino maneh ini berangkat iki. Jare ini menantu nih mangkane Pak dokter endi penawari ben mertuaku gak mati. Kata dokternya, "Wah, minta maaf, tidak ada penawarnya."
Penawarnya tidak ada. Loh kan gitu dokter, masa tidak ada penawarnya? Tidak ada. Kenapa dokter kok tidak ada penawarnya? Karena selama ini saya tidak pernah ngasih racun. Lah terus bubuk apa itu? Vitamin. Dudu racun. Sing tak kei iku vitamin. Jadi mertuamu tambah hari tambah seger, gak tambah loro. Loh dokter, kenapa saya kok dikasih vitamin? Kan saya requestnya kan racun. Jadi dokter, karena saya tahu penyakitnya bukan di orang tua kamu, penyakitnya bukan di racun, tapi penyakitnya hatinya kamu. Ketika kuno melengos kini balas melengos, ya pelengos-pelengosan. Kuno pelengos kini neter mesem. Kuno ngamuk kini sabar, akhir melok sabar. Penyakitnya di kamu, bukan di orang lain. Ketika kamu berubah akhlak jadi orang baik, kamu peduli dengan orang lain, akhirnya orang lain baik sama kau. Kau bagus sama orang, orang bagus sama kau. Kau bersihkan hati dari penyakit hati, akhirnya orang lain semuanya sembuh karena kamu. Mertua yang judes jadi sabar, sembuh walaupun tanpa pidato. Dengan perbaikan sikap merubah orang lain, kata dokternya. Wes kono mulya, mertuamu jadi wong apik kono. Mulai dipeluk mertuane, mak, alhamdulillah mak. Apa nduk? Wurung mati sampean mak. Ya apa nduk ceritane mbok? Kok iso wurung mati apa ceritane? Wis mak, Habib pidato wis sak jam mak, diterusno tambah dawa kan gitu. Mugi-mugi manfaat barokah. Mugi-mugi keterangan sing manfaat. Semoga iman yang Allah titipkan di hati kita ini dijaga sama Allah Ta'ala. Dengan kita dikumpulkan dengan para ulama, dengan para salihin. Ya Rabbi, zaman yang penuh perzinaan, zaman penuh narkoba, zaman penuh dengan uang riba, zaman dengan penuh fitnah, penuh dengan adu domba. Ya Rabb, selamatkan kami dengan Engkau, menyatukan kami dengan para ulama. Ya Allah, ketemukan kami dengan ulama yang bagaikan mutiara, kata Imam Haddad, bukan ulama yang bagaikan racun yang mematikan hati kami. Ya Rabb, ya Rabb, semoga berkah majlis ini guru-guru kita diberikan panjang umur Allah Ta'ala, khususnya keluarga besar almarhum Kiai Haji Khairun Ilyas, semoga diberikan panjang umur Allah Ta'ala, diberi kesehatan walafiat. Semoga dzurriyyah, keturunan beliau, murid-murid beliau, alumni beliau, dan simpatisan dan pecinta beliau diberkahi oleh Allah Ta'ala, disatukan hatinya oleh Ta'ala. Dan kita mohon semoga dengan berkah hall yang mulia ini kita akan saksikan masjid ini akan sempurna pembangunannya secara zahir dan batin. Kemudian akan keluar pendidikan ilmu ini akan hidup sebentar lagi, dan tahun depan kita akan kembali ke hall ini dengan murid yang lebih banyak, dengan ilmu yang lebih bermanfaat, dengan kondisi yang lebih baik insyaallah. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga para kiai, para ulama kita disatukan hatinya Allah Ta'ala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang fi saffin wahidin, satu soft yang sama, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga keluarga kita dikumpulkan dengan alim ulama, dikumpulkan dengan para habaib, dikumpulkan dengan para kiai-kiai yang saleh. Dan kita mohon sama Allah SWT, semoga fitnah, bala, musibah diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga berkah majlis ini kita dikasih akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ya Rabb, pertemukan kami dengan kaum arifin, ketemukan kami dengan para ulama, pertemukan kami dengan kaum solihin, sehingga betul-betul kami akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya Rabb, keberkahan guru kami yang hilang karena maksiat yang kami lakukan, siang hari ini masukkan lagi di hati kami. Ya Rabb, bercahaya di wajah kami, bercahaya di badan kami, bercahaya di tulang dan kuku kami. Ya Rabb, sehingga betul-betul kami akan jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Dan kita mohon sama Allah SWT, semoga berkah majlis ini yang datang, yang punya niat pulang, niatnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Yang sumpek pikirannya dikasih tenang sama Allah Ta'ala, yang sakit diparingi sehat seger Allah Ta'ala. Dan kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga berkah majlis ini bertambah usia semakin taat sama Allah Ta'ala, jadi orang soleh sampai akhir hayat kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah, meninggal membawa kalimat la ilaha illallah, sehingga kita akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Dan semoga yang hadir dikumpulkan sama kanjeng Nabi dunia akhirat sampai di surga dengan Nabi Muhammad selama-lamanya, tidak terpisah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita baca ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج limin ya arhamar rahimin ya ya Allah imin farij al muslimin walakun ya salihah al-fatihah ya minta maaf karena pidatonya panjang. Mungkin-mungkin tadi keterangan saya barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.